Pemerintah Indonesia kembali mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan jelang Idul Fitri. Stefano Ridwan didaulat menggantikan Taswin Jakaria memimpin Maybank Indonesia. PT OCBC NISP Tbk merampungkan akuisisi saham PT Bank Commonwealth pada kuartal kedua 2024. Sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini, rujukan berita ekonomi Anda bersama saya Julaika. Pemerintah berencana akan kembali mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain mengandalkan produksi dalam negeri, pemerintah akan mengimpor sebanyak 22.500 ton beras dari Kamboja. Langkah tersebut untuk mengamankan kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Menurut Arief, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan panen raya padi yang akan berlangsung pada Maret hingga April 2024. Kendati demikian, Badan Pangan Nasional terus memantau agar stok beras Bulog tetap berada di angka 1,2 juta ton sampai Juni 2024. Nama Stefano Ridwan kini menjadi sorotan. Awal April mendatang, ia akan memimpin bank terbesar Malaysia di Indonesia. Maybank menggantikan Taswin Jakaria. Sejak 20 Februari 2024, nama Stefano Ridwan mencuri perhatian publik ketika Malayan Banking Berhad merestrukturisasi sejumlah posisi eksekutif di grup global Maybank. Stefano Ridwan merupakan calon kuat pengganti Taswin Jakaria yang mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Direktur Maybank Indonesia pada 31 Maret mendatang. Taswin meletakkan jabatan setelah memimpin dari tahun 2013. Rencananya, Stefano akan didaulat pada rapat umum pemegang saham tahunan pada 1 April 2024. Sepak terjang Stefano terbilang mumpuni, dimulai dari Citibank, kemudian bergabung dengan Standard Chartered Bank, PT Bank BTPN, PT Bank DBS Indonesia, hingga akhirnya bergabung dengan Maybank Indonesia. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank OCBC NISP Tbk memberi lampu hijau pada rencana akuisisi saham PT Bank Commonwealth. Target finalisasinya tuntas tahun ini. Detail rencana merger PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Commonwealth disampaikan oleh Presiden Direktur OCBC Parwatu Surya Udaya. November tahun lalu, PT Bank OCBC NISP Tbk mengumumkan rencana akuisisi 99% saham milik Commonwealth Bank of Australia, termasuk 1% sisa saham minoritas. Parwatu menjelaskan target proses akuisisi akan selesai pada kuartal kedua tahun ini. Diikuti proses merger akan tuntas pada akhir semester kedua. Laporan tahunan PT OCBC NISP Tbk tahun 2023 tercatat kredit konsumen retail 25,3 triliun rupiah. Dan kredit kepemilikan rumah memberikan kontribusi sekitar 84% dari total kreditnya. Secara keseluruhan bisnis, PT OCBC NISP Tbk memberikan kredit sepanjang 2023 sebesar 154,1 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar dari kredit investasi dengan portofolio 44%. Demikian sahabat finansial kabar bursa hari ini. Jangan lewatkan berita teraktual serta analisis pasar saham, mata uang dan investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Julaika pamit undur diri, sampai jumpa.